ada nggak hal yang perlu ditanyakan sebelum nanti menjawab? Sudah jelas ya? Semua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebenarnya untuk mempertanyakan soal yang pertama. Mengapa soal yang pertama itu hanya terpacu pada para jamaah yang berada di dalam masjid saja, tidak diglobalkan jamaah yang berada di dalam masjid sama di luar masjid. Soalnya nanti masalah iqtidaul makmum bil imam berbeda dengan yang ada di dalam masjid, para makmum yang berada di dalam masjid dan di luar masjid. Maka di soal pertama ini Maksudnya cuma soal yang dicantumkan emang khusus para jamaah yang berada di dalam masjid apa bisa dilebarkan ke para jamaah yang berada di luar masjid. Di contoh itu yang difokuskan kan yang berada dalam masjidnya, Berarti bisa artinya di dalam bangunan itu. Berarti konteks masalah ini nanti jawaban terkhusus jamaah yang berada di dalam masjid. Tidak boleh Mungkin lebih jelasnya lagi saya bilang pertanyaannya. Oke. Mungkin maksudnya Mas Rozi ini kenapa nggak diglobalkan soalnya itu Ya. makmum nggak imam gitu kan, begitu nggak? Enggak, maksudnya dia Makmum yang berada di dalam masjid, di luar sama yang masjid. di luar masjid. Jadi Karena maksud dia iqtidaul makmum dengan imam itu tidak terpacu pada yang di dalam masjid saja. Iya. Bisa hukumnya bisa di luar. Iya, jadi umum gitu kan. jadi maksud itu Secara umum. kenapa tidak tidak dilebarkan yang di luar masjid? Apa hukumnya gimana ikut dalam soal ini? Termasuk apa tidak? Saya ulangi ya tadi ya, ada yang belum jelas. Deskripsi masalahnya ya. Salat berjamaah adalah salah satu syiar Islam yang harus kita pertahankan. Sebab di balik pelaksanaan salat berjamaah terdapat hikmah yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia pun kian kreatif. Salah satu bentuk kreativitas yang mereka pamerkan adalah bentuk bangunan yang semakin modis. Masjid yang dulunya hanya memiliki teras saat ini meningkat menjadi berlantai ganda. Bahkan di sebagian kota metropolitan kita menjumpai masjid yang berlantai 5. Desain masjid seperti ini menyebabkan sebagian makmum tidak bisa melihat gerakan imam atau sebagian safnya. Jelas? Ya di situ kan di garis bawahi desain seperti ini menyebabkan sebagian makmum tidak bisa melihat gerakan imam. Sedangkan katakanlah Syafi'iyah mengatakan itu termasuk syarat dari jamaah. Entar dulu nanti. Entar dulu. Enggak, sebagai sa'il, Pak. Oh, sahil. Sebagai sa'il. Oh, mungkin gini, Coba lebih menjawab jelasnya pertanyaan apa? Mas Rozi. Masjidnya itu kan kita belum tahu gambarannya gitu. Jadi yang sudah merasakan mungkin lebih sohibul masalahnya. Jangan timbul pertanyaan yang nomor 1, sahkah sholat dari para jamaah yang berbeda lantai? Kenapa kita nggak membahas tentang makmum yang katakanlah di belakang imam pas? Karena memang kita fokus di desain yang semacam ini, yang di luar yang tidak melihat katakanlah imam nggak mungkin. Bagian akhir dari makmum pun dia nggak melihat. Soft akhir dari makmum pun dia nggak melihat. Katakanlah di berbeda lantai atau mungkin. Jadi jelas ya. Jadi masjid yang seperti itu gimana? Gimana? Ada yang masih belum paham persoalannya? Jadi kalau memang ada tafsil, kita jawab di tafsil aja. Ya. Nah, kalau memang ada tafsil bisa. Nanti ya. Kalau dari soal ini sudah jelas ya. Kita selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari musyawirin yang pertama yang menyatakan bagaimana sholat para jamaah yang sholat dalam keadaan demikian, apakah sah atau tidak sah. Yang pertama yang ingin menjawab sah, musyawirin siapa? Oke, 1, 2. Yang tidak sah? Yang tidak sah? Tidak sah nggak sholat. Tidak sah terus nggak ada. Siapa? Ada nggak? Masa ada yang sah semua? Biasanya Kasihlah satu lah. belum Belum ngopi gitu.
Ayo. Atau punya jawaban baina sah wa baina tidak sah? Saya sah dengan syarat. Oke, berarti tafsil. Satu. Berarti sah. Tafsil terus. Udah ya. Saya ingin mendengar jawaban yang dari yang menyatakan sah dulu lah. Oleh Mas Wanyat ya, Mas Minan. pengen masih Hah? pengen masuk. Itu apa jawabannya? Enggak. Sedikit aja. Oh, Mau nanya, Mas, mau nanya. soalnya. Ya biar agak hidup aja, maksudnya kalau sah semua. Coba boleh nggak moderator? Boleh. Dia Mau tidak sah. nanyakan soalnya. Enggak. Saya memahami mencermati soalnya gitu. Ada yang ingin disampaikan ya, deskripsinya biar Makanya saya tadi bilang kalau konteksnya berada di dalam masjid kebanyakan sah. Kalau makmumnya itu bisa di dalam bisa di luar itu nanti bisa nggak sah. Jadi Contohnya Gini, Mas Iya, Iqbal, ada. Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menanggapi tadi pertanyaan yang mungkin mulai melebar, alangkah baiknya seperti tadi dijelaskan Ustaz Aiman, kita ketika ingin membahas sesuatu harus mentasawurkan apa yang kita akan bahas. Terkait tentang masalah di luar, di dalam atau tidak, di dalam soal itu ada dua. Yang pertama adalah tentang imam itu kan ditunjuk ju'ilal imam ya hitam. Jadi maka ada syaratnya adalah untuk ma'rifatu intiqal. Ada dua di situ. Jadi kita mahal nizanya ada ma'rifatu intiqal dengan arti musyahadah shaf. Yang kedua rabit, ini dibedakan. Dan di dalam pertanyaan yang di dalam deskripsi itu adalah tentang rabit. Nah, dalam bahithin ini sudah sangat menguasai dia dari dua ini tentang makrifat intiqal dan rabit. Jangan sampai dengan bahasan hanya sah saja boleh jadi itu tidak masuk pada di dalam pertanyaan ini. Bisa di ini ya. Jadi kalau misalnya posisi dalam pertanyaan ini adalah pasti memiliki jawaban yang ikhtilaf. Karena dari deskripsi masalah dan dari pertanyaan itu ada tentang robit. Kalau saya langsung buka, ini tentang robit, bukan ma'rifatu intiqalil imam. Apakah sudah bisa kita memahami intiqal imam dan robit itu seperti apa? Jadi kalau ibarat ketika dikatakan robit atau intiqal imam, otomatis permasalahan robit dan intiqal itu ya bukan orang yang ada di masjid kemudian lihat. Berarti kan itu posisinya orang yang mempermasalahkan itu posisinya lagi di mana? Apakah dia sedang di luar atau di mana? Seperti itu. Mungkin kalau menerangkan ma'rifatu intiqal imam bisa jelaskan bahasa Indonesia kan supaya saya juga paham, saya nggak paham. Ma'rifatu intiqal imam gitu. Biar teman-teman juga bisa lebih memahami lah. Dengan diarahkan ma'rifatu intiqal itu pengetahuan makmum tahu gerakan imam. Itu secara bahasa. Kalau tarifnya harus secara fikih dan ini teman dan kita bahitin. Artinya mentasawurkan intiqal imam Ada nggak tarif gitu? tidak dengan hanya intiqal imam. Ya tahu imam gerak-gerik tidak, tapi di situ ada syaratnya. Begitupun robit. Robit itu bukan yang dipahami hanya sebatas. Kalau kita memahami robit itu dalam bahasa Arab, lughatan, ya robit itu ya penghubung. Tapi dalam kacamata fikih bukan. Jadi dalam pembahasan ini berarti ketika bahithin ingin masuk pada menjawab sebuah deskripsi masalah ini, alangkah lebih menghayatinya, memahami ta'rif ya. Jadi mentahkik antara intiqal dan robit, saya yakin pertanyaan ini sangat luar biasa lah untuk zaman sekarang itu sangat bermanfaat. Dan saya harap ketika jawaban dari teman-teman ini bisa menyumbang pengetahuan dan
sebagai bentuk salah satu menjaga hazanah turas kita. Mungkin itu dari saya, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nggak, ya dari teman-teman aja nggak apa-apa, sebisanya lah. Ya kita jawab dulu teman-teman jawabannya. Nanti kita tampung jawabannya Oh, nanti. ada rumus, ada maksudnya. Tenang aja, nyantai aja. Santai aja, jangan terlalu Sasar ya. serius. Kopi mana kopi? Kopi mana kopi nih? Diem baik. Ya, Jadi tadi ya pertanyaan tadi. Ya, melihat pertanyaan yang pertama tadi kan bagaimana sholat jamaah itu. Coba jawaban Mas Minang gimana tadi? Aku sih nakon. Tadi katanya bilang sah tadi. Tadi yang bilang saya kan Yang sah tadi. Saya bilang sah. Tafsir ini. dari sebelah sana. Mutamid. Ya, Mutamid. Lihat dari deskripsi masalah. Di sini saya langsung terus terang. Ya. Yang melihat dari yang pertama yaitu ma'rifatu intiqal imam gitu, dan yang kedua saya tinjau dari Robit sendiri. Melihat dari masjid yang sudah banyak dibangun di kota metropolitan, otomatis tujuan dari dibangunnya ini kan sudah tercapai, yaitu bisa melihat dengan perantara ataupun tidak. Yang pertama saya ngambil ibarat yang pertama dari Buriyatul Mutasyidin ini, langsung saja Jawabannya sah. Sah. Saya jawab sah. Sah mutlak. Sah mutlak karena di sini ada li'tlaqi sihatil akd. Oke. Apa? Abdillah. Baca ibarat enggak nih? Apa nanti? Ibaratnya? Ibaratnya Buriyatul Mutasyidin yang pertama. Saya Buriyatul mengambil Mutasyidin. titik itlaqnya saja. Wa inkana itu hanya Oke. dipanggil. Jadi saudara Mutamid menyatakan bahwa sah secara mutlak karena dapat terlihat gitu. Iya. Iya. Mungkin dari musyawirin yang lain ada yang apa? Sah. Sah. Tapi dengan tafsir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil ibarat dari kitab Fathul Qorib. Enggak bisa. Jelasin dulu aja, jelasin Masalah nanti baca dulu. tentang deskripsi soal yang pertama. Tadi sebenarnya para jamaah kan sudah meluber sampai ke beberapa tingkat masjid, sehingga jarak pandang antara makmum dan imam itu otomatis terhalangi, entah itu terhalangi oleh dinding dan lain sebagainya. Tapi tetap saya mengatakan sah. Mengapa? Karena si makmum ini apabila tidak bisa melihat imam secara langsung, ini bisa melihat soft yang berada di belakang imam. Tidak diberi batasan atau tidak terpacu seorang makmum harus melihat imam. Sehingga antara makmum dan imam itu boleh melihat makmum dengan soft yang berada di depannya. Andaikan bangunannya itu ke atas, menjulang ke atas, otomatis bisa dong kita melihat ke bawah, sehingga para jamaah yang berada di sebelahnya yang tidak bisa melihat gerakan imam bisa melihat gerakan pada makmum yang berada di sebelahnya. Gitu. Itu bisa disebut iktidaul makmum bil imam. Karena apa? Karena makmum itu bisa melihat imam itu tidak terpacu dengan melihat secara langsung, tapi bisa dengan cara mendengar. Jadi musyahadah itu, ya katakanlah memang dulu di zaman Nabi itu sebelum ada speaker, belum ada pengeras suara, sehingga makmum, keterbatasan makmum melihat imam itu ya Jadi berarti maksudnya paling tidak bisa melihat tetapi bisa mendengar gitu. Itu jadi intinya bisa sah karena walaupun bisa mendengar kan gerakan. masalahnya begini, masalahnya itu dia tidak melihat gitu. Tidak masalah, Tapi tidak bisa hanya mendengar. masalah Jadi, musyahadah tidak terpacu untuk melihat dengan mata, Oke, tapi iya. dengan
Tidak mendengar tadi saja kan bisa. sah, Tapi konteksnya itu berada di dalam masjid. Kalau konteksnya makmumnya itu di luar masjid itu berbeda lagi. lagi hukumnya. Berbeda lagi hukumnya. Ya. Jadi hasil jawabannya apa? Ketika tidak bisa melihat soft makmum, dia hanya bisa mendengar, dan itu berada di dalam satu bangunan masjid itu. Boleh saya bacakan? Ya, Dengan catatan si makmum ini posisinya tidak berada di depan si imam, sejajar dengan imam, itu boleh. La tabur, tidak membahayakan. Nah, lebih baiknya, tapi disunahkannya yundabu at-takhalluf, berada di belakang imam. Kalau sampai mendahului imam, berarti makmum yang mendahului imam ini batal. Tidak disebut iktidak bil imam. Otomatis dia sholatnya dihukumi sendiri, bukan sholat sah imam. apa sholatnya? Tidak sah. Kalau yang takodum Jadi bil imam, mungkin lebih dijelasin lagi. Maksudnya sah sholatnya apa jamaahnya? Maksudnya sholatnya dan jamaahnya. Nah, kalau sholatnya pasti sah dong. Tapi ini kan dihukumi jamaahnya. Nah, kalau sholatnya sah. makmumnya itu berada di depan jamaah, maka dia tidak disebut berjamaah, karena tidak bisa disebut tidak bil imam. Oke, jadi dipahami lah ya. Jadi jawabannya ibaratnya Sebenarnya saya bacakan. dari kita apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma asyara al-musannif li syurutil qudwah biqauli wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi shalatil imam fihi ay fil masjid wa huwa ayil ma'mum alimun bi sholati ay imam bi musyahadatil ma'mum lahu aw bi musyahadati ba'di shafin. Ya, musannif memberikan isyarat tentang syarat makmum mengikuti imam dimanapun tempatnya, yang penting berada di dalam masjid. Makmum bisa mengikuti gerakan, atau makmum bisa disebut mengikuti jamaahnya imam dengan catatan alimun bisolati. Makmum itu mengerti dengan sholatnya si imam, mengetahui sholatnya si imam. Nah, mengetahui dengan cara apa? Bimusyahadatil makmum, dengan cara melihat, dengan cara makmum melihat imam, bimusyahadatil makmum lahu ay bimusyahadati ba'di shafin, dengan melihat sebagian shaf. Nah, kalau begitu ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhatil ihtida'u bi. Itu cukup atau bisa dikatakan sah mengikuti jamaah dengan imam. Selama malam yataqaddamu alaihi, selama ia makmum tidak mendahului imam. Fa in taqaddama alaihi bi aqibi fi jihatihi lam tan akid sholatu. Apabila si makmum mendahului imam, maka sholatnya tidak sah. Wala tadurru musawatuhu li imami. Nah, kalau sejajar itu tidak masalah. Wayun dabu takhalluf, tapi disunahkan membelakangi. Qalilan wala yasiru bihadat takhalluf munfaridan. Tapi membelakanginya ini tidak sampai ia disebut dengan munfarid, sendiri. Anis sofi, sendirian dari sof. Hatta la yajuza fadilatul jamaah. Sampai sehingga ia tidak memperoleh fadilahnya jamaah. Dengan catatan dari takbir ini, si makmum bisa dikatakan bisa iktidaul jamaah dengan imam selama ia tidak mendahului, posisinya tidak mendahului imam. Kalau mendahului imam, maka di sini dia tidak sah sholatnya dengan imam, bisa dihukumi dengan sholat sendiri. Berarti sah ketika tidak mendahului safnya gitu. Dan sekarang yang dipermasalahkan kan Gedung. dia tidak bisa melihat gitu. Tidak bisa Makanya melihat tadi saya bilang safnya secara langsung. Jadi dia hanya mengandalkan itu alat tadi. alat suara. Musyahadah. Tadi kan Jadi maka tadi jawaban sampai kan dengar dengan pendengaran cukup gitu. Jadi menyatakan sah. Jadi tadi jawabannya sudah jelas kan, berarti sudah jelas.
Kemudian dari musyawarah yang lain ini mungkin yang dipermasalahkan tidak melihatnya ini apa, hanya mendengar gitu. Gimana kalau nanti ada orang yang ini ya apa, tidak bisa mendengar. Mungkin masjid yang bisa dijadikan ini ya apa contoh itu dari Sohibul Mas'alah yaitu Mas Minan mungkin bisa menjelaskan masjidnya seperti bangunannya yang tidak bisa terlihat sama sekali. Ini soalnya dia tidak terlihat sama sekali dan tidak ada menyambungkan antara soft dengan yang lain. Kalau di sini kan pertanyaan nomor 1, saka sholat dari para jemaah yang berbeda lantai, lihatnya berbeda lantai dan otomatis tidak bisa melihat imam atau sebagian dari imam. Kalau bahasa tadi kan sholat akhir dari imam pun dia nggak bisa lihat. Tidak bisa melihat ya. Ya, bisa melihat. Bisa mendengar. Bisa mendengar nggak? Nah kalau itu nanti kita bahas Pak. Ah. Apakah dengan suara itu sudah Ini pentingnya pertanyaan. Kayak Imam Nafil lagi dia. Nah, itu Bisa dilihat, saya juga nggak kelihatan tadi yang bicara. Jadi yang dipermasalahkan itu tadi alat perantaraan untuk tadi speaker atau apa layar itu bisa nggak dijadikan penghubung saf tadi. Nah itu jadi permasalahan. Tadi ini belangsa kan dari apa? Sudah Razi. Pak Mudanto saya Ya. ingin apa? Ya bentar dulu ini. Ini masih galak-galak moderatornya. Ya. Nah, Saya minta waktunya sebentar. Saya ingin mengeluarkan pendapat saya dan untuk rumus dan musohe tolong tasihkan saya. Apa dulu jawabannya sah apa tidak? Saya mengatakan sah karena pertama seperti hanya apa yang dikatakan oleh Mas Roji, seorang makmum yang ada di atas lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya itu pertama dia tidak keluar dari persyaratan sholat. Nah, pertama saat jamaah, pertama niat menjadi makmum. Yang kedua dilihat dari segi posisi, kata Mas Roji. Posisi paling dekat yaitu posisi yang sama. Akan tapi wayun dabu ala tahalluf Mas Roji. Yaitu dianjurkan untuk mundur sedikit, kolilan sedikit. Adapun ketika di luar mungkin harus zero Mas Roji ya. Nah, dan dengan syarat yang lain yaitu ma'rifatu tadi yang disebutkan tadi yaitu mengetahui Jadi pergerakan sama, sholat. sama. Iya, mengerti pergerakan sholat makmum dan imam yang itu. Nah, dari yang saya ingin berpendapatkan di dalam ibtidal imam, yakni mengikuti gerakan imam yaitu mengetahuinya di musyahadah di sini dengan mendengarkan yang tadi Mas Haji jelaskan itu. Akan tapi pastinya kita akan merasa ragu karena lafaz Allahu Akbar di dalam sholat sendiri ada banyak, bukan satu. Pastinya kita ragu Allahu Akbar. Apakah Allahu Akbar si imam ini perpindahan sujud ke ruku atau ke yang lain gitu? Pasti kita meragukan. Nah, di sini fungsi dari LCD player itu, itu membantu kita untuk mengetahui, untuk memperjelas. Di dalam istimbat dari salah satu istimbat Imam Malik, yaitu di dalam usul fikih Imam Malik ada 16 cara istimbat yang dilakukan oleh Imam Malik. Salah satunya yang ke-8 yaitu istihsan. Saya bilang seperti itu, istihsan itu mengambil suatu kebaikan di mana kebaikan itu tidak tertolak atau tidak berlawanan dengan syariat. Ada banyak yang istihsan yang dia berlawanan dengan syariat, maka dia ditolak. Akan tapi ketika istihsan itu bisa digunakan dan dia tidak berlawan dengan syariat Islam, hadis, sunnah, qiyas dan ijma, maka hal itu diperbolehkan. Seperti itu kata Imam Malik. Sekarang LCD untuk menghilangkan keraguan ketika kita sholat.
kita sholat pastinya apa? Kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Untuk menghilangkan keraguan tersebut pastinya kita membutuhkan suatu bantuan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Nah, di sini dari segi istihsan, ini pendapat saya. Itu jawaban untuk soal kedua itu nanti ya. Oh, itu. Yang apa? Dari iya. LCD tadi, LCD itu bisa nggak dijadikan apa? Acuan. Alat acuan. Sekarang yang ini tadi apa? Yang permasalahan tadi satu bangunan itu nggak ada penghubung antara saf dengan yang lain gitu. Nah, penghubung di situ asal tadi tidak, menurut saya dia tidak keluar dari persyaratan itu, masih dari lingkup masjid, masih dari koridor masjid. koridor masjid, maka hal itu diperbolehkan Sekalipun tidak terlihat sama sekali. tidak sekalipun. Maka di situ dibantulah dengan yang namanya LCD tersebut. Akan tadi Ibaratnya mana ibarat? ibaratnya saya tadi ngambil dari mas ini dalam satu masjid, di dalam ketifal qorib yang dibacakan Mas Roji tadi, dalam satu lingkup masjid. Akan tapi ketika di dalam ruang lingkup masjid itu 300 diro. 300 diro itu berapa meter kan? 300 diro. Mungkin kalau 300 diro itu dihitung dari akhir batas masjid. Nah, menurut pendapat saya 300 diro itu mungkin juga dihitung dari ketinggian lantai yang ada di masjid juga. Nah, seperti itu Mas. Saya berpendapat. Mungkin, tapi gimana pendapat Mazhab Syafi'i sendiri yang menyatakan apa? Ya, ibaratnya belum dibaca. Ibaratnya belum zero dibaca. sama sekali. Yang Iya. satu korek itu cuma jamaah tadi. Jamaah. Ada 300 diro Mas Roji ya? Ada. 300 diro. Dibaca. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Wa in shallal imamu fil masjid wal ma'mumu kharijil masjid hala kaunihi qariban minhu ayil imam bi allam tazid masafatu ma bainahuma ala salatimi'ati dhira'in takriban. Apabila imam sholat berada di dalam masjid sedangkan makmum berada di luar masjid, dengan gambaran makmum itu posisinya dekat dari imam. Dekat dari imam itu jaraknya berapa? Jaraknya itu 300 diro kira-kira. 300 diro itu berapa? Satu diroknya itu 45 cm. 45 cm dikali 300 sama dengan 135 meter. Itu kalau posisi imam berada di dalam masjid dan makmumnya berada di luar masjid. Nah, posisinya nanti menghitung diroknya ini di akhir koridor masjid. Kalau akhir koridor masjid itu misalkan terasnya dihitung mulai dari teras itu. Saya teruskan. Maksud itu Mas Roji, Mas kotak tahun biru Mas. Wa huwa ail makmumu alimun bisolati ail imami wala haila hunak ay bainal imami wal makmum. Makmum kan? Makmum itu tar dulu. Iya. Makmum itu bisa dikatakan mengikuti imam dengan catatan makmum alimun bisolatil imam. Yang pertama, wala haila bainal imam wal makmum. Tidak ada penghalang. Tidak ada satir. Tidak ada saat, ya kan? Heeh. Jadi kan intinya ada bertambah. Udah, lanjut. Habis. Masih. Masih. Ji. Wala haila hunaka ail bainal imam wal makmum jaza ail jaza al iktidau bihi. Waktu tabaru titik ya, bihi titik. Tidak apa itu? Iktidak. Titik. Waktu tabaru al masafah al madhkura min akhiril masjid. Nah, dihitung dari akhir masjid. Titik. Wa in kana al imam wal makmum fi ghairil masjid. Apabila antara imam dan makmum ini berada di luar masjid, tepatnya di mana misalkan fi ghairil masjid imma fadhaun au binaun, berada di bahasa Jawa ini oro-oro apa ya? Lapangan Mas Roji. Lapangan yang lebar lah, lapangan atau binaun di tempat bangunan. Nah, kalau makmum dan imam ini berada di luar masjid, fasyartu alla yazida ma bainahuma ala salatimi'ati dhira'in wa alla yakuna bainahuma ha'il. Jadi apabila antara imam dan makmum itu berada di luar masjid, maka ada dua syarat. Tidak ada penghalang dan juga tidak lebih dari 300 dhira'. Itu tadi katanya yang dia tanya tadi siapa saudara ini. Dan itu apakah bisa dapat dihitung? Makanya antara makmum berarti dengan kesimpulan dengan ibarat saya bacakan, makmum itu ada kalanya fil masjid
baik bainal imam wal makmum fil masjid sama fi ghairil masjid. Kalau fil masjid itu maknanya disebut al-iktida'u bil imam dengan catatan alimun bisolati. Alimun itu bisa dengan musyahadah ubasyarah atau dengan cara musyahadah ba'di sof, ya kan? Sekalipun ada hail. Sekalipun di situ ada hail, tapi tetap berada di lingkup ruang lingkup masjid. Masih dalam masjid. Berbeda halnya kalau imamnya berada di dalam, makmumnya berada di luar. Gitu. Jadi jawabannya sekalipun ada hail ya. Misalkan walaupun masjidnya ini tertutup gitu. Tutup sama sekali gak kelihatan yang di soft yang lain. Sekalipun ada hailnya tetap sah karena hanya mengandalkan tadi hanya Contoh nggak alimun jauh-jauh, bisolati. contoh nggak jauh-jauh di Masjid Ain Syuk sendiri dalam di masjid depan sama masjid bawah itu kan masjid bawah kan nggak kelihatan sama sekali, hanya ada tangga yang di belakang. Tapi cukup dengan pendengar saja mengetahui dengan gerak-gerik imamnya Jadi menurut mazhab Syafi'i sah. sujud sah. Mungkin dari ada yang menyanggah. Minta penjelasan Mas Razi tadi tentang di luar masjid dan di dalam masjid. Batasan 300 dirok yang di masjid, apakah itu mensyaratkan makmum yang itisal dengan imam? Itu bagaimana? Misal saya contohkan ini konteks yang berada di dalam masjid udah, menurut saya tadi udah, yang penting berada dalam koridor masjid, entah itu ada penghalang atau tidak itu nggak masalah. Yang sekarang berada di luar masjid. Yang berada di luar masjid itu ada 3 syarat. Yang pertama alimun bisolatil imam. Otomatis makmumnya ini harus tahu dengan keadaan imam. Yang kedua tidak ada penghalang, sehingga jarak pandang antara makmum dan imam itu terhalangi sehingga ia tidak mengetahui gerak-gerik imam. Yang ketiga tidak melebihi 300 dirok. Kita kembali ke konteks tes. Iya. Di situ dalam satu masjid ya. Hanya di luar masjid enggak ya. Apakah disyaratkan 300 dirok dalam satu Quran? Tidak Disyaratkan. tidak disyaratkan. Ini tadi kita Karena apa? Karena antara imam dan makmum ini sudah berada di dalam koridor masjid. Misal saya sholat, saya ingin sholat, tapi kalau saya mengikuti soft di depan, saya kehabisan sholat jamaah. Nah, misalkan saya dari wudhu langsung sholat di teras, padahal imamnya jauh no, bisa dikatakan jamaah. Yang ke atas tadi, apakah 300 dirok ke atas itu? ya, tadi kan itu masalahkan itu. Zero itu masuk nggak dihitung dari ke atas apa Tidak diperhitungkan dalam bangunan masjid. Itu 300 dirok itu berada di luar konteks masjid. Dihitungnya mulai dari Berarti akhir yang- masjid. Kalau tadi yang misalkan akhir masjidnya itu teras, yang mulai dari teras. Nah, kalau gedung tingkat-tingkat, gedung tingkat disebut dalam koridor masjid. Jadi intinya masih dalam masjid itu bukan dikatakan zero, itu cuma Tidak apa? tahu. Ya karena dia Tidak ittihadul disyaratkan lagi. mabna gitu kan, satu bangunan gitu. Ya oke. Dari siapa yang ya Faik? Silakan. Ini untuk sailnya gitu ya. Soalnya kalau saya di Asia Jerome itu posisi makmum itu salah satunya menentukan kesahan imam, kesahan berjamaah. Jadi ketika makmumnya untuk menuju imam nggak boleh berpaling atau mundur. Nah, itu di Hasyah Jerome ada. Baca. Coba. Qala al-Qawmuli walau shalla al-imamu bi sahni al-masjid wal ma'mumu bi sathi darihi ushturita li sihhati sholati makanul istisarati bainahuma min ghairi zirarin wal mahallin wa la taqi al-musyahadah. Ya, berarti kan saya pertanyaannya masjidnya ini misalnya Seperti- makmumnya di bawah ya, Nah, imamnya di atas. Berarti kan makmum nggak bisa melihat imam Iya. ada di atas. Nah, tangganya adanya di mana? Di belakang apa di depan? Kalau tangganya di benar. belakang, berarti kan makmum harus apa ya? Mundur dulu gitu.
berpaling. Nah itu kan Coba ini masjid, sorry, seperti apa? masjidnya seperti apa? Masjidnya tangganya di depan Udah diam, atau di kan? belakang? Kami mau jawab. Ini dia tahu masjidnya. Ini tahu. Dari tadi Gimana? angkat tangan ya. Gimana ya? Berarti memandang tangga tadi ya, berarti harus di depan tangganya. Seperti itu. Tangganya di depan, karena Iya. kalau tangganya di belakang berarti si makmum Oke, saya menemukan ibarat lain kan. Di tangan tadi Ibarat jawaban. lain di sini wa ingkana mana? Wa ingkana al-marqa ya di sini itu wara'ahu au yaminahu au simal. Depan, belakang, samping, wa ingkana. Baca ibaratnya ini. Dulu, baca dulu. Wa in halatil abniyah al-mutanafidha al-abwab ilaihi wa ila sabi fayatanawalu qaunal marqa amamal ma'mum aw wara'ahu aw yaminahu aw shimalah. Bal saraha, bahkan dijelaskan sangat jelas sekali fi hasyiatin nihayah wal mahali ya adami darar. Tangga entah di depan, di samping maupun di belakang itu tidak ada bahaya sama sekali. Yang penting ada tangga di situ. Menuju kepada Menuju ke arah imam. Di itu apa? Sampai ke imam itu mungkin bisa berpaling ya dengan memasuki tangga tadi. Sekian. Jelas berarti ya, tangganya nggak masalah, mau di belakang, mau di depan, di tengah. saya lihat bawa tangga ya. Rumah tangga yang Kalau imam nafek nggak ada tangganya. keluar Nah, dulu mas di gerbang. itu yang, tapi udah jelas ya pertanyaan tadi yang apa? Baik. ya jelas gimana kan di sininya ya nggak tahu kan pertentangannya kan artinya lisihatus sholati makan di apa usturito lisihatus sholati makan istiqorofi bainahuma min ghairi zibirarin wa na'taqid wa la taqil musyahadah. Nggak cukup melihat imam aja nggak boleh kan, apa artinya? Enggak, baca contohnya itu dibaca coba. Terusin lagi ibaratnya. Masih ada lagi mungkin lanjutan. Mati. Tingkotaan hati, tingkotaan ilmu. Itu contohnya imam di masjid, dia sholatnya di suko, di luar masjid. Di luar masjid, ya. Fisat hidarihi. Kan itu ibaratnya di fisat hidarihi. Ya, jelas. Tidak dari luar ya berarti. Iya. Jadi penggunaan ibarat tadi mungkin tidak kurang tepat tadi, Mas. Apa? Baik tadi. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, bagus. Nice. Bagus. Masih ya. Setidaknya bisa apa yang namanya memancing untuk menjawab. Nah, Ngebantai. gimana musyawirin ini Samrotul Ajay. Yang habis mondok tadi Agadir. yang taki ya gimana? Bukan. Langsung aja ibarat. Katanya nggak asal. Nggak asal. Ustaz Casablanca nggak ditanya bang. Ustaz Casablanca. Sapik sebagai Kiai Casablanca. Dari saya pengen dengar suara Fatayat nih. Oh iya, itu katanya. Perwakilan lah, satu orang. Nggak kelihatan juga. Wah sama kayak lagi dibahas. Gak usah berdiri, bacain aja. Monggo yang dari Fatayat ada jawaban, berikan jawaban. Saya mau jawab itu gak pernah jamaah ya. Gak usah jawab. Ya, Saya mau bertanya dengan Bang Roji. apa masih ada yang Saya mau bertanya pertanyaan nih? Saya mau bertanya Bang Roji tentang satir, tentang penghalang. Kata Bang Roji, ketika tidak ada satir, maka boleh-boleh saja. Nah, yang dinamakan, yang klarifikasi benda, yang dimana dia dibilang satir itu bagaimana? Kita lihat, saya berbicara seperti ini, karena ketika kita di lantai 2, kita tertutupi dengan ada yang di bawah. Nah, yang saya tanyakan, yang dinamakan satir atau benda, di mana benda ini disebut dengan satir itu seperti apa? Seperti itu Bang San. Karena ketika pernah saya di masjid itu perempuan itu hanya tertutup satir gitu, tertutup saja, akhirnya dia tidak bisa lihat
imam bertakbir secara penuh gitu ada. Nah, Tidak ada iya, itu Salah oke, itu satu. dalam satu masjid. Ketika di atas dia sampai nggak tahu sama sekali gitu bang. Nah, saya yang tanyakan yang klarifikasi yang dinamakan satir itu seperti apa? Gitu. Satir itu bahasa biasanya yang menghalang. Makanya saya tadi bilang kalau masalah satir ini berada di dalam masjid nggak ada bahayanya, nggak masalah. Ada satir dan nggak ada itu nggak ada masalah. Yang penting dalam koridor masjid. Kalau masalah satir ini dipermasalahkan, maka gimana antara penghalang laki-laki dan perempuan itu kan disebut satir juga, jarak pandangnya kan nggak kelihatan. Makanya kalau dalam koridor masjid tidak ada hail nggak masalah, ya kan? Yang penting tahu dengan makmum posisinya sebagai mengikuti imam, syahadah dengan sok atau dengan melihat atau dengan mendengar. Nah, dikatakan satir itu penghalang. Nah, satir ini permasalahannya nanti apabila posisi makmum dan imam itu berada di luar masjid. Posisi makmum dan imam itu berada di luar masjid. Misal, saya berada di lapangan, saya mau sholat. Nah, di lapangan itu antara makmum dan imam itu tidak boleh ada penghalang. Satu. Yang kedua, jarak antara makmum dan imam itu tidak melebihi 300 diro. Itu masalah penghalang kalau memang posisi makmum berada di luar masjid. Nah, yang dinamakan satir ya sesuatu yang menutupi, yang menghalangi. Mungkin ada yang walaupun tidak memiliki ibarat tapi ada pandangan lain. Bisa jadi mungkin pakai dalil istihsan tadi itu atau apa lah. Gak usah pakai. Reja. Maksudnya Mau baca nih, maksudnya. Ada aja nih. Aduh, Bang Raj. Tadi saya rumuskannya semuanya ada yang sebagian besar. Perasaan ada tuh yang pendapat tidak saya. Gimana? Coba. Moderator masuk. Ya. Di sini Bertanya apa? saya bertanya kepada Pak Hisin yang menemukan ibarah tentang syahadah. Ya, syaratnya adalah syahadah. Itu mohon di Sobitnya. ya, yang di situ nasnya tertulis musyahadah atau syahadah gitulah. Karena dari tadi saya tidak menemukan di sini syahadah. Ya, saya ambil yang paling depan soalnya di situ hanya ma'rifat kemudian ada simak gitu. Apa yang musyahadah ini tadi? Ya. Dari Rozi tadi musyahadah itu Gimana nih? Gil. Tadi kan Rozi bilangnya musyahadah itu ada kalanya bentuknya ima bisima. Ima bi. Berarti musyahadah secara istilah Bang, mana? atau Musyahadah Makanan parah. bahasa apa itu? Melihat ya? iya. Melihat itu memang di situ terpacu pada seakan-akan melihat dengan mata kan. Nah, sekarang makmum yang berada di belakang bisa nggak lihat langsung imam? Gimana caranya? Suruh syahadat lagi. Ya kan? Makanya syahadat di sini tidak terpacu antara makmum langsung lihat imam. Bisa dengan cara melihat sok atau dengan mendengar. Syahadat lagi. Oke, ibarat apa musyahadah dengan cara mendengarkan sudah cukup. Tolong dibaca. Saya bismillah dari Google. Dijawab dulu. Mungkin musyahadah saya belum melihat ibaratnya, cuma di sini saya menjabarkan sendiri. Dengan cara melihat aja itu kita udah cukup. Mengapa saya bisa
menjelaskan dengan cara istimak karena memang mungkin zaman dulu itu tidak ada pengeras suara sehingga jarak pandang itu bisa dicukupkan mengandalkan soft. Kalau zaman sekarang meskipun kita nggak pilih soft tapi dengan cara ada pengeras suara itu udah cukup. Yang punya ibarat tolong baca yang dimasuki. Monggo Fatayat Mbak Basara. Kurang musyahadah. Apakah syaratnya harus 3 sekaligus atau cukup satu doang? Bisa jadi 3 kilo tapi nggak ngerti itu yang mau gerakan apa? Atau cuma tahu tapi Jadi musyahadah salah satunya itu mendengar atau gimana gitu? Apakah harus tiga-tiganya? Di situ kan ada. Yang saya bicarakan masalah musyahadah ini kalau berada di dalam konteks koridor masjid. Ini musyahadah ini cukup dengan mendengar saja boleh. Nah, syarat yang ketiga ini yang musyahadah, hail sama 300 dirham ini dalam koridor antara makmum dan imam berada di luar masjid. Nah, tiga syarat ini harus takamul. Kalau memang antara makmum dan imam berada di luar masjid. Gitu. Atau makmum berada di dalam masjid, imamnya berada di dalam masjid, makmumnya berada di luar masjid. Jadi tengah ini pojokan dulu sah. Jadi salah satu dari tiga syarat ini tiga syarat takamul ini kalau memang makmumnya itu berada dalam masjid, imam berada dalam masjid, makmum berada di luar atau dua-duanya di luar. Tiga syarat ini harus takamul. Jadi tadi harus takamul tadi Mbak. Syarat tadi ya. Bisa difahami nggak? Kalau tidak takamul, maka kedua orang ini bisa disebut dengan sholat sendirian. Bukan sholat jamaah. Fadilah jamaahnya nggak ada. Cuman sholatnya Saat sholatnya sah, cuma dia disebut dengan sholat sendirian. Mungkin ada yang tentang punya jawaban lain dari musyawirin. Belum saya lempar ke Farudin aja, udah siap kayaknya Farudin. Apa dia tadi ini nambahin ibarat tentang musyahadah tadi. Iya. Oh ini memperkuat musyahadah yang musyahadahnya beliau tadi. Iya. Memperjelas siapa? Ternyata adanya itu di Bajuri di usianya Abdul Qadir tadi. Nggak lihat. Bismillah dibacakan enggak? Baca kalau masalah bahwa ay al-ma'mum mu'alimun bi sholatihi ay al-imamu bi musyahadatil ma'mumi lahu au bi musyahadatihi ba'di wasfi ajza'ahu ba'di sofin ajza'ahu au kafahu dzalika fi sihhatil iktida'i bihi wa qawluhu bi musyahadatihi ba'di sofin ay au nahwi dzalika kasima sautil imami au sautil muballigh walau fasikon. Nah jelas ini wa fi qalbi sadaqahu fala yastaratu qawluhu anhu. Yes. Jadi maksud musyahadah imma bi ba'di shaf wa samahi. Walau fasikon, walau orang yang didengar fasik atau. Jadi yang saya tanyakan ini apakah simak termasuk dalam kategori musyahadah atau dia mustakil? Artinya di situ musyahadah dulu. Kalau musyahadah tidak tercukupi, baru simak. Kan menurut obat. Au kan maksudnya di situ tulis au. Ai. Tadi memperjelas. Ini ai al imamu bi musyahadatil ma'mumi lahu. Nah, ini yang pertama. Au bi musyahadatihi ba'da sofin ajza'ahu. Terus
ay kafahu dzalika fi sihhatil ibtida'i bihi wa qawluhu aw bi musahadatihi ba'du safin ay au nahwihi dzalika kasimani sautil imam au nahwihi au nahwihi berarti bukan termasuk musyahadah. Lah dia dia dong. Enggak. Maksud saya apakah simak itu termasuk dalam musyahadah, dia cabangnya musyahadah atau dia sendiri gitu loh. Kan musyahadah saya maknai sebagai melihat lah atau melihat ba'du sof. Sedangkan simak kan dia sudah beda indikator ya. Ya alatnya itu. Maksudnya gini, alimun bimusyahadah atau alimun al-mahmum bil istima'il imam. Bisa dikatakan gitu. Berarti musyahadah maknanya alim. Alimun maksudnya mengetahuinya makmum dengan imam itu dengan cara musyahadah secara langsung dengan melihat soft atau dengan cara mendengarkan suaranya makmum. Maksudnya alimun itu bimusyahadatil imami au ba'di soft atau bil istima'. Kalau belum puas tanya aja terus. Iya. Sama aja terus. Yang saya masih kurang gini loh, Bang. Ini belum puas. Belum puas. Syahadah itu kan ya dari mana-mana kata syahadah kan biro iya. Di sini kita membahas tentang makrifat intikal kan. Makrifat intikal ada beberapa cara termasuk dan melihat dan sebagainya. Saya kurang mantapnya simak di sini masuk ke musyahadah. Mau tanya kepada Pak Mutamid, ya. kalau misalnya pas sholat terus kalau saat musyahadah ini disyaratkan harus melihat, harus ru'yah, terus bagaimana sholatnya? Iya. Enggak kan sini dia musyahadah ba'du sholat. Maksudnya musyahadah bisa dikatakan musyahadah ba'du sholat. Gitu. Kalau yang saya perhatikan antara kubu Golkar sama kubu PD, antara kubu Golkar sama kubu PD ini sama-sama sepakat kalau mendengar itu boleh gitu. Cuman yang tidak disepakati ini menurut Mu'tamid mendengar itu enggak termasuk musyahadah. Sedangkan menurut kubu Golkar ini mendengar itu termasuk musyahadah. Itu kan bedanya di situ dan dua. Udah lah, nanti di ruang makan kan bisa diurus lagi. Oke. Ibaratnya dulu. Tadi udah baru tanya. Kalau kita merujuk Fathul Mu'in memang dibedakan ya Mas Mutamid ya. Di Fathul Mu'in kan di situ dijelaskan juga. Nah, gitu. Yang enggak sana yang tidak dimasukkan musyahadah. Ya kalau di Fathul Mu'in saya bacakan ibaratnya wa minha ilmun bintiqali imam. Apa yang dijelaskan biru yatin lahu au li ba'di sofin au sama'in li sautihi au sauti muballighin thiqatin. Dijelas. Iya dijelas. Jadi kalau semua masuk dalam semuanya masuk musyahadah. Enggak, semua masuk dalam kriteria mengetahui intikal imam. Jadi kalau di Fathul Mu'in itu semuanya ru'yah sama itu masuk ke dalam kriteria ma'rifatul intikal imam. Jadi bisa dengan biru'yatin atau dengan libang di sofin, nggak melihat imamnya tapi melihat sofnya. Au sama'in li sautihi, mendengar suara imam langsung. Au sauti muballighin thiqatin itu. Jadi mungkin yang dipengen Mu'tamid itu yang seperti itu, yang mengklasifikasikan gitu bahwa ternyata ru'yah itu berbeda dengan sama. Memandang itu nggak mesti pakai mata. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan Alhamdulillah amma ba'd. Bukan mukadimah ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kita telisik dari hadis ini, mungkin itu kan pada fase untuk masalah pentauhidan ya, untuk masalah gimana itu sholat ada berapa dan bagaimana hayatnya dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad shallu ra'aitumuni usolli. Antara kita mungkin kalau kita disinkronkan antara sekarang dengan yang dulu itu mungkin beda. Mungkin kalau dulu apa yang dilakukan pergerakan Nabi Muhammad kita ikuti. Kama ra'aitumuni usolli. Ya. Tapi untuk kita bagaimana? Katakanlah sekarang pahit-pahitnya itu seorang imam itu Nabi Muhammad. Katakan imam itu Nabi Muhammad. Kemudian kita tidak tahu latar belakang bagaimana pergerakannya imam, kemudian
af'alul imam fi sholat, nggak tahu seperti itu. Nah, otomatis dengan sekarang ini mungkin bisa dibantu dengan seperti halnya mukabbar bis saut. Saya mukabbar bis saut ya. Kita mengacu ke pertanyaan aja, nggak usah jauh-jauh, yaitu mengenai tentang apa namanya? Yang pertama, yang kedua belum nanti. Ini kan berbeda lantai. Berbeda lantai otomatis ya, di latar belakang kalau berbeda lantai kan bagaimana untuk mengetahui pergerakan-pergerakannya makmum terhadap imam. Itu usah jauh-jauh seperti itu. Otomatis kalau di sekarang itu kan banyak LCD dan lain sebagainya seperti itu. Ada satu fatwa yang fatwa Al-Azhar, ana askunu fi imaro. Ana askunu fi imaro fi asfaliha ziwayani sholat. Aku tinggal aku tinggal maring sebuah gedung yang di bawahnya tempat sholat. Bagaimana tuh? Ini kan nggak tahu kan, nggak tahu imam itu di mana seperti itu. An askunu fi imaro fi asfaliha ziwayani sholat. Hal yajuzu li an usolliya wa ana fi maskani khalafal imam. Apakah boleh untuk kami itu melakukan sholat sedangkan tempat saya itu di belakang imam? Alladzi yusolli fi ziwaya ma'al ilm bi anni a'lama bi kulli a'mali fi sholat ala tariqi maqabari sholat. Akan tetapi ya, di sini ada sesuatu yang bisa kita ikuti dalam sholat berjamaah itu dengan mukabbar bis. Apa jawabannya? Bimakna annal ladzi yuridu an yusolliya jama'atun fi maskani bil imar allati fi asfal madri fi al imam yusalli hal yastati an nuzul ilahi ala salam dunan hiraf ala qiblah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Pak Ik dan Mas Roji itu, selagi tidak dunan hiraf anil qiblah, tidak berpaling dari qiblah seperti itu kan. In amkana sahhat al jamwa illa fala. Kalau itu memang bisa istilahnya, salatnya bisa, tapi kalau illa tidak. Hakadha qala al-Imam Asy-Syafi'i, yang demikian ini yang sebuah statement yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Walakin al-Imam Al-Malik, akan tetapi ada sendiri Imam Malik, yahkumu bi sihhatil jamaah. Madama al-ma'mum mutamakkinan min tughai af'ali yahkumu. Walakin al-Imam Malik yuhkamu bi sihhatil jamaah. Yahkumu bi sihhatil jamaah. Tetapi Imam Malik menghukumi sahnya jamaah madamal makmum mutamakkinan min di af'alil imam an tariqi mukabbaris shalit. Jadi ini hiraf atau dunan ini harus penting atau mukabbar bis saut very apa ya, maaf tidak ada masalah. Makanya kita nggak heran kan kalau di Maroko itu lo kok seperti ini. Itu yang lebih ternyata Imam Malik lebih jelas ya, lebih jelas. Jadi mungkin kalau di Indonesia lebih dihati-hatikan seperti itu saja. Tapi kalau di Maroko terkadang itu kan berbeda. Tapi walakin alim yahkum bis jamaah madamal makmum mutamakin dengan antar mukabari bis. Jadi cukup dengan mukabari bis. Allah Muhammad. Takbir. Tapi nek aku Syafi'i boleh. Jadi gimana kan? Apa Syafi'i? Yang maksud kalau Syafi'i tadi kan wa illa la atulam, kalau semua tidak dunanya harf anil qiblat fala fantasia. Tapi walakin al-Imam Malik yahkumu bi sihhatil jamaah madamal makmum mutamakan min al-imam antara mukabari saud. Jadi Imam Malik mungkin pendekatannya dengan takribul madzhab, kenapa di Imam Syafi'i boleh, di Imam Maliki boleh seperti itu. Sekian dari saya. Insyaallah. Sebelum saya serahkan kepada Prumus, ada yang punya jawaban lain? Katanya tadi udah tadi. Gimana? Bisminan. Jawaban lain ada? Saya malah setuju jawabannya Mas. Siapa? Tapi ya, kita melihat di deskripsi masalah tadi kan, yang berbeda lantai gitu kan. Jelas-jelas kata-kata jawaban yang mengerucut langsung ya Mas Taki ini di mau. Saya tinggal di bawah masjid gitu kan. Terus saya sekolah di bawah masjid. Sholat juga di situ kita hanya mengetahui suaranya imam. Kalau memang menurut Syafi'i nggak boleh, gelemit
juga Menghubungi mondok Itu yang jadi masalah dia. Masalah dia. Itu kan yang jadi pertanyaannya. Mungkin itu. Udah cukup kayaknya ya. Udah. Ibaratnya ada. Sama. Oke. Yang fatwa Azhar Itu kan ibaratnya fatwa Azhar. ini ada. Ada apa sama fatwa? Raja Najib. Kalau itu disukoh kasusnya kan. Iya, Ini beda. Iya, pasti bawa itu Zawiyah. ilhaq, ini ilhaq. Sudah ada lagi jawaban. Saya akan serahkan ke perumus Mas Muhammad Iqbal. Dipersilakan Mas. Gimana Mas? Jawabannya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Menarik sekali dan terutama antusias dan spirit teman-teman menggali kitab turas ya. Mungkin kalau tadi kita bisa simak ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama tentang harus menyepakati dulu kalau ini dalam masjid atau dalam kasusnya ini masjid ya, dan imarat, suku atau lainnya. Kemudian tentang musyahadah tadi, kategori dari kita masuk pada ma'rifat intiqal al-imam. Nah ini yang perlu ma'rifat itu intiqal al-imam. Dari apa yang tadi disampaikan bisa kita buat kesimpulan, dan tentu nanti ibarat sudah tadi disampaikan dan dicatat oleh notulen ya. Jadi selagi sholatnya berada dalam masjid dan makmum tahu pergerakan imam, ya melihat ataupun bahasanya mengetahui pergerakan imam tadi melalui suara ataupun pendengar, intinya mendengar lah gitu. Kemudian itu sah. Ini tadi Rozi bilang jamaahnya sah, sholatnya enggak. Jadi sah itu batal sholatnya, bukan, jangan dibedakan antara ini masalah jamaah atau sholatnya. Jadi ya yang enggak sah ya sholatnya, bukan jamaahnya enggak sah. Karena ini satu kaitan yang memang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau urusannya terkait jamaah sah atau enggak, ini tidak jadi permasalahan. Ini sholatnya gitu lah. Ya sihu alaih. Nah, tapi yang pertama ini akan berhubungan dengan ini, yang kedua belum kan? Yang kedua belum. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan yang kedua ini. Jadi antar soal pertama dan kedua ini ada kaitannya sangat erat. Maka nanti kalau disimpulkan dalam satu jawaban itu bisa menjawab dua pertanyaan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Belum. Soal yang kedua dulu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara rumusannya mungkin bahasanya bisa dibetulin nanti oleh notulen. Selagi solatnya berada di dalam masjid dan makmum tahu pergerakan imam, yaitu intiqalatul imam, sama ada melihat robit atau dengar suara mubaligh, maka solatnya sah. Oke? Seperti itu. Al-Fatihah. Selanjutnya merujuk ke soal yang kedua ya, yaitu apakah alat modern seperti LCD atau TV itu bisa nggak dianggap sebagai robit penghubung antara sesuatu dan sesuatu yang lain? Monggo. Dijelasin masih dalam konteks dalam masjid atau tidak? Nah, iya. Kembali lagi kalau konteksnya. Mungkin bisa melebar ke situ. Ini soalnya masih berkaitan dengan tadi kan, ada
Kalau menurut saya di luar masjid, karena kalau sudah di dalam masjid itu jelas. Tidak boleh. Jalannya Ada tahu. di luar ya. Di luar. Di luar. Ya mungkin di luar. Mungkin. Tadi live itu ya. Iya, Masjidil Haram kita semuanya di Streaming. Ya, berarti ini adalah konteksnya di luar masjid ya. Sudah disepakati. Sekarang bisa nggak ini? Jadi robit penghubung antara saf yang ada di masjid dengan di luar masjid. Monggo. Ada yang punya jawaban? Enggak. Ini bisa malas Jumatan. Tinggal live stream. Bahaya kalau ada salah jawab. Al-iqna isihatis salati Jum'ati khalfal mizya. Nah, udah baca itu. Enggak ada yang mau pakai. Gimana? Ada jawaban? Berarti bisa nggak di alat itu dijadikan sebagai robot di luar masjid ya? Di luar masjid LCD. Saya nyari sekiranya. Boleh. Sekiranya. Tapi belum ada. Kalau tadi kan sama Mas Roji kan ada ininya, ada syarat ini. Syarat jelas kan. Tadi kan masjid. Saya gak punya takbir. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba aja. Mana? Soal di mana? Mas Iqbal di Soalnya tafsir lagi soalnya biar agak paham gitu. Jadi soalnya itu konteksnya di luar, ini konteksnya di luar masjid ya. Nah, ketika mau berjamaah dia tidak ke masjid tetapi hanya mengandalkan ini streaming. Ya, atau apa? LCD, alat-alat modern gitulah. Itu jadikan apa? Sebagai ma'rifat intiqalnya dia terhadap imam itu. Nah, ini bisa nggak dijadikan? Kalau itu terlalu lebar. Lebar gimana? Ya kan berarti nggak harus disyaratkan di dalam masjid atau di luar masjid kalau misalnya seperti itu tadi. Ya maksudnya di luar masjid yang alat seperti itu bisa lah dijadikan sebagai robit gitu antara atau mungkin di luar batas ya, di luar batas masjid gitu. Bisa nggak minta pengertian robit dulu? Kita selalu robit. Jangan sampai kita bahas robit. Robit yang kita bahas robit siapa ini? Amin. Pengertian soalnya belum ngerti ya. Anjir. Soal yang kedua, sebagian dari bentuk kreatif adalah penggunaan CD atau TV sebagai robit. Tidak dianggap cukuplah proses tersebut. Maksudnya pemahaman saya di Indonesia ini ada apa namanya masjid di Indonesia. Di masjid di luar masjid ini ada TV. Iya. Bukannya masjid terus kita sholatnya di sini. Maksudnya di luar masjid pas di dinding masjid ini ada TV. Bukannya TV-nya itu ada di rumah. Soal masjidnya di sana. Ya, sholatnya di rumah gini. Bukan gitu pemahaman saya. Nggak tahu. Maksudnya dalam konteks masjid. Masih dalam konteks masjid, soalnya syaratnya kan salah satu mi'adiro. Iya itu tadi, makanya salah satu mi'adiro kalau keluar ini kan misalkan kalau dalam soal ini maksudnya konteksnya kan di luar masjid ya. Jadi alat si mi'ah. Itu gambarnya seperti ini saja, mungkin ada dua faktor ini mungkin ya bisa terjadi yang diharapkan oleh Mas Amin ini. Mungkin ada fatwa baru loh. Saya malas sholat Jumat, kemudian mungkin ada fatwa baru dari ulama kontemporer sekarang streaming kita langsung. Iya, bisa jadi mungkin mungkin ada ya. Makanya tapi nyari tabir yang diperbolehkan. Robit dulu ya, robit dulu. Ini ada yang punya definisi nggak? Definisi ya mungkin dari itu robit atau robit. Mahwa robit. Ya, apa saja? Robit perlu keterangan robit ini misalnya. Loh, saya ada di Yang lain nih. Ini siapa? Dia.
Ini dari mana? Nembak nakuannya Sidi Ahmad. Ini Sidi Al-Ghumari. Mati-mati. Ini Mustafa Jalil. Yang ditangkis oleh iya kan di dalam masjid itu bahas juga. Ya, jadi inti qaulul imam dan robit itu jangan dipahami sama. Kalau dipahami sama nanti akan keliru. Singkatnya, ketika kita mendengar itu selesai. Kita mendengar imam. Ya. Robit itu apa? Ja'lu aisya'in gitu kan? Maqaman kalau bahasa ini. Jadi kalau kita menjadikan itu jadi robit, berarti jadi hukumnya imam itu ada pada Nah itu maksudnya ada pada orang. Jadi kalaupun tadi seperti siapa Mas? Amin misalnya. Contoh ada orang yang mungkin rumahnya dekat masjid. Nah nanti apakah yang dijadikan robit oleh dia itu siapa? Gitu loh. Selesai permasalahan ketika dia sudah mendengar. Atau kalau dalam ketika tidak mendengar. Kalau mendengar nggak bisa dijadi permasalahan. Ini ketika tidak mendengar, maka dia membutuhkan robit gitu. Makanya nanti dalam masjid itu kan ada yang tidak boleh pintunya dirapat, ditutup rapat. Jadi menjadikan bayangan, nah itu ada. Coba bisa saya lupa apa? Bayangan ada menjadikan bayangan imam. Nah, jadi kan kita mengikuti imam itu tidak langsung, nah itu robit. Nah kalau yang dalam permasalahan ini yang dijadikan robit layar, pertanyaannya, layar itu mukallaf atau ya itu ini pemancing saya aja, tapi teman-teman mungkin punya pendapat yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya layar itu dijadikan, ya berarti dia hukumnya seperti makmum, tidak boleh didahului oleh kita. Seperti imam, kita tidak boleh mendahului. Nah kalau loading, streamingnya loading itu gimana? Masalah kalau sinyalnya paketan habis gimana? Paketan habis, kita mendahului imam, berarti seperti apa? Sebenarnya tidak boleh ini dulu ya, maksudnya biar teman-teman nggak ada masalah saya. Tapi tadi ada Pak Ustaz yang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab masalah ini, mungkin menerangkan masalah tadi. Jadi robit, ya sebenarnya saya juga belum jemu di dalam ibarat ini yang bahas tentang robit. Tapi secara lughatan kita tahu robit berarti adalah robtun, ikat. Berarti contohnya dalam thariqah itu robitoh. Bagaimana kita ingin usul kepada guru kita adalah kita takhayulkan surati wajhi mursyid sebagai robit, sebagai pengikat. Yaitu wasilah antara kita untuk tawasul dengan mereka contohnya. Jadi tentunya mafhum lughawi di sini kita pakai dalam memahami robit di sini adalah tentang ma'rifatu yakni wa yushtaratu ilmuhu, yakni al-ma'mum yakni wa arada bil ilmi ma yashmalu adh-dhanna bid dalil qawlihi aw muballighan bi intiqalatil imami. Ini. Jadi intiqalul imam itu untuk diketahui. Cara bagaimana kita tahu itu yang dipanggil robit di sini. Sama ada satu dengan musyahadah seperti yang dibaca tadi, atau au yasma'ahu dengan samaan, bukan simak ya, yang benar sama, bukan simak, bukan simai. Saya tahu dulu di pesantren saya ngaji simai, yang benar adalah samai. Oke. Yasma'uhu, jadi dia mendengar imam seperti itu, atau mubalighan, mendengar mubaligh, membagikan seperti itu. Dalam hal ini seperti ibarat dalam fatwa Al-Azhar, seolah-olah mukabbirus saut juga adalah termasuk boleh dianggap sebagai robit yang muktabar. Okey, karena apa? Dia langsung. Ini mungkin kita boleh pakai ibarat yang ada di dalam kitab fatwa Ismail Zain itu. Fatwa Ismail Zain, Imam Ismail Zain menerangkan contohnya ada orang di gunung melakukan takbir atau azan, kita tidak melihat orangnya tapi mendengar suaranya. Dan kita menjawab azan. Ini mendapat sawab amlah. Nanti dihukum mendapat sawab walaupun tidak melihat. Karena suara yang mantulan itu datang dari seorang yang mukallaf. Secara otomatis kalau mukabbirus saut
Itu jelas sama seperti dalam kasus yang dalam fatwa Ismail Zain tadi. Karena apa? Karena dia live secara langsung. Tapi kalau musajjal, masuk musajjal itu ya kaset, kita nyalakan azan, ya kita jawab azan yang nggak dapat pahala. Karena apa? Ya karena bacaan tadi itu adalah bukan mukallaf seperti yang disebutkan oleh Ustaz Iqbal tadi. Ya benar. Cuma kasus sekarang kalau di dalam masjid memakai LCD itu saya rasa kita sepakat itu termasuk robit yang muktabar seperti yang disebut dalam fatwa Azhar tadi, yaitu speaker ya, mukabirus saut. Ya sama lah LCD mukabirus saut ini termasuk robit yang muktabar. Tapi kalau dibahas di luar dalam masjid, di luar masjid, nah ini di luar masjid contohnya apa? Oke, kita jelas ini masjid, Masjidil Haram, kita ada di rumah, kita melihat televisi. Seperti itu. Ya, sampai sekarang belum ada ibarat yang mengatakan boleh atau tidak. Sampai hari ini, sampai sekarang ini ya, saya belum ada teman-teman yang membacakan ibarat mengatakan tidak sah. Tidak ada juga yang membaca boleh sah. Ya kalau saya bahas, saya baca yang sah, saya ingin mensahkan. Tapi ya tentunya etika dalam berbahasa masail ya seorang musahih tidak bisa menjawab. Dan juga perumus juga sebenarnya tidak boleh menjawab. Yang menjawab ini seharusnya bahisin. Maka saya memberi satu solusi. Sama ada kita menghukumi tidak sah berpegangan pada ibarat yang sudah dibacakan tentang kharijal masjid. Satu, kharijal masjid harus nufus, jalannya itu harus nufus dalam jarak 300 zirah. Tidak boleh harus istikhlaf, istidbarul kiblah tidak boleh. Jadi harus lurus. Yaitu ibarat yang pertama. Berarti kalau pakai televisi di dalam kamar jelas tidak sah. Okay. Yang kedua, sama ada kita pakai ibarat itu atau kita ingin memperjuangkan tetap sah dengan memakai ibarat yang lain, contohnya seperti Sidi Ahmad bin Sidi Al-Humari yang masih yang paling tua mengarang kitab namanya Al-Iqna bi Sihhati Salatil Jum'ati Khalfal Midya. Nah, ini boleh kalau mau pakai, bukan nggak boleh, tapi harus kita bahas dulu setiap dalilnya kita kaji muktabar atau tidak. Nah, karena apa? Karena fatwa beliau pernah ditaklid oleh ulama-ulama yang ada di Mekah tahun 1960-an. Ya, salah seorang yang menceritakan ke saya itu guru saya sendiri, yaitu Kiai Taifur Purworejo. Beliau pernah bertaklid dengan fatwa ini sebentar. Setelah itu menarik kembali setelah Syekh Shaltut itu mengurat beliau dan menjelaskan bahwa fatwa ini adalah fatwa yang fasidah. Nah, seperti itu. Jadi intinya tanpa membahas, kalau saya memberi kepada bahisin pilih solusi A atau solusi B, solusi gampang atau solusi susah. Itu yang ibarat sesi Ahmad itu gimana? Ya bahas. Iya. Nanti kalau saya yang bahas ya saya buka sendiri nanti. Ya, Bang Adi. Ini ada sedikit mengenai tentang yang kedua sudah. Yaitu mungkin kalau kita melihat perkembangan antara mukabbar bisaut yaitu speaker dengan LCD, kita bisa analogikan ya. Mungkin speaker dulu kan ya. LCD mungkin kesini saja. Ya. Dikutip dalam syarah Al-Yaqut An-Nafis halaman 214 Darul Minhaj wal ilmu bil intiqalatil imam. Nah, kita mengetahui pergerakan atau perpindahannya setiap rakaat imam imma birru'yah awis sama dengan kita melihat ya, mungkin kita melihat kalau kita dalam satu ruang mungkin kita bisa melihat awis sama itu dengan mendengar, itu tidak bisa kita dalam satu ruang, mungkin jauh seperti itu. Biwasilatin muballighin walau ghairu shalah, meskipun yang musolli, meskipun yang menyampaikan tidak sholat. Sembahnya saya pun asajid ini sholat, kemudian anaknya itu Pak udah ruku Pak, dia nggak ruku. Itu termasuk Ya. Merupakan robit. Kemudian al-mikrofon au biriyat mikrofon yang ada mikrofonnya sesuai dengan au biriyati ba'du al-ma'mumin, atau melihat sebagian makmum yang lain ketika makmumnya ruku, kita ruku, sujud dan lain sebagainya. Amma idza lam ya'lam intiqalat imam,
Nah, apabila istilah tidak tahu pergerakan itu imam, fa innahu ma'lumun aqlan. Dalam akal Anda. Sering kita ditegur apalah tafakkaruna apalah tahmil seperti itu. Kaifa yaqtadi bi, bagaimana kita mengikuti yaitu imam dalam sholat. Fasyartu wajih, yang benar syarat yang sangat jelas. Terima kasih. Berarti bisa ya? Bisa. LCD bisa ya? Dalam masjid. Dalam masjid. Luar masjid? Luar masjid. Ini dipermasalahkan di luar masjid. Ibarat syarah ya, Nafis. Musyawirin yang Ya, menambahkan ya Mas? Iya. Menambahkan yang jawaban kan tadi. Enggak, ini beda Mas. Apa? Kalau LCD dalam masjid udah ya berarti sahih. Iya. Sah. Insyaallah. Lalu mengambil kesimpulan permasalahan yang tadi yaitu salah satu niatin diroin di luar masjid. Iya. Jadi selama salah satu niatin diroin di luar masjid itu berarti boleh. Secara otomatis kan? Dengan syarat. Oh dengan syarat itu 3 tadi itu nufus dan pintunya tidak tertutup, tidak harus istighbar. Kalau dalam masjid pintunya dikunci nggak apa-apa. Ah, iya. Nah itu kan dalam masafah salah satu mi'atin diroin itu kan berarti udah boleh dengan syarat seperti itu, tanpa LCD pun boleh. Seperti itu kan. Ya, kalau makrifati intifalatul imam nggak masalah. Nggak masalah. Lalu berarti yang dipermasalahkan di sini setelah salah satu mi'ati diroin. Selebihnya. Lalu ada fatwa yang mengatakan pakai mukabirus shot itu boleh. Pakai simak ya Ustaz. Lebih sama Disamain. Itu kalau dalam masjid boleh. Kalau luar masjid syaratnya seperti imarah tadi harus nufus. Dalam arti dia turun tangga itu nggak harus membuli, nggak harus istighfar. Ada duduk di kiblat itu mungkin untuk terus ke imam. Nah itu kan kalau di musola kadang kan ada mukabirus saud. Kalau di gimana sih ngomongnya? Setelah masafah 300 dirok kita udah nufus dan terdengar suara dari itu pengeras suara, itu berarti sah ya? Sah. Ya seperti itu, sekian. Sekalipun setelah apa sebelum? Setelah. Ya nggak sah dong. Oh berarti nggak sah. Syaratnya harus di salah satu zero bidayatil rahbil masjid atau soft terakhir. Kalau makmumnya itu sampai keluar masjid ya soft terakhir itu. Jarak dia dengan soft terakhir harus salah satu mi'ah. Oh berarti setelah salah satu mi'ah tiduran yang nggak sah. Oh, iya. Terima kasih. Seperti itu. Dijawab sudah. Sudah. Dari Pak Tayat. Sebagian dari berpikir kita di luar salah satu tiduran gimana? Itu Jul, kamu sih lu Jul. Jangkrik. Kedengeran. Jul, duduk Jul. Oke. Moderator ada yang mau jawab moderator? Siapa? Siapa? Amin. Oh, Amin. Ya Amin mau menjawab pertanyaan khilaf. Tafsir berarti. Yang apa? Yang apa yang ini? Yang dua. Iya apa coba? Jawabannya. Yang lain dulu. Masa cuma saya tahu itu? Iya. Kesimpulan sebenarnya 3 syarat itu udah cukup. Yang saya sampaikan bahwa bainal imam wal makmum al imam fi dakhil masjid wal makmum fi dengan 3 syarat.
syarat yang pertama itu harus alimun bisolatil imam dengan cara musyahadah atau bil istimah yang tadi disebutkan, atau yang kedua di luar masjid. Di luar masjid. Di luar masjid itu dinamakan Iya tadi sudah dijelasin sama ada syarat tadi. 3 syarat itu harus takabur. Itu salah satu masih udah. Kalau di luar konteks itu tidak sah sama sekali. Saya udah Intinya bisa dengan 3 syarat tersebut. Enggak, intinya itu bisa di sini bisa gitu. Bisa dengan catatan. Jadi LCD bisa dijadikan robit dengan catatan tidak keluar dari konteks salah satu itu kayaknya jawaban yang terakhir. Ini sama apa? Saya? Iya. Udah saya ini? Iya. Ini Min, jawaban saya kan hilang Min. Yang pertama sah aja. Soalnya saya tuh punya niat membangun masjid dengan berjual TV di mana-mana. Itu nggak khusus. Nonton bola. Iya, enggak. Soalnya gini Min, jemaahnya kan banyak, membludak gitu. Namanya bahasanya itu membludak kan. Umpama ini masjidnya, di sini masjid. Lah di samping-samping ini saya kasih TV semua. Buat kayak stadion ya, kayak stadion itu, bukan di dalamnya tapi di luarnya. Ada penyambung antara imam dan makmum dengan syarat itu. Salah satu syarat juga. Ya namanya syarat kan nggak boleh diluangin gitu. Kalau batal satu ya batal semua kan gitu. Berarti intinya boleh ya. Intinya boleh. Yang nggak boleh ya kalau nggak memenuhi syarat gitu. Oh. Ada jawaban yang selain salah satu bisa jadikan syarat enggak, tadi kan semuanya jawabannya salah satu itu salah satu bisa dijadikan jadi harus dijadikan syarat mutlak sahnya sholat walaupun dengan robit layar sepakat ya? Apa ada yang sepakat dengan salah satu mungkin ada jawaban lain. Nggak mesti gitu ya, nggak mesti. Kalau kayak gitu berarti ini gimana? Enggak, kalau Sidi Ahmad itu kelemahannya lain. Dia memahami zahirun nas, bukan masalah robi. Nah, mazhab Syafi'i kan masalah harus tentukan dulu batasan. Jadi dia berangkat dari nas. Mazhabnya memang enggak ini ya. Yang enggak mustahil. Jadi boleh intisab. Mazhab kiri. Tapi dia berangkat dari mazhab Malik. Dia mustahilnya mustahil, mustahil mazhab. Enggak, dia mustaqil. Dia ngaku sebagai mustaqil. Isinya hadis. Dan hafid ya. Dia yukholif dengan mazhab Malik dalam banyak. Terkait masalah itu selahnya sama. Enggak, tidak. Beda hadis. Dia mengatakan taslimnya. Mungkin saya membacakan ribaronya. No. Amin, Bang Amin. Siapa lagi? Masuk lagi. Amin. Udah itu. Udah. Taslim udah. Udah taslim. Belum. Saya mau baca fatwanya ini. Saya Ahmad Musyid. Udah, saya udah baca. Bacanya coba. Landasan dia tuh maqasid syariah. Aduh. Jadi kenapa beliau merasakan ini ada landasannya? Enggak punya landasan. Ya, sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sihatu sholatil jum'ah wara al-midya. Faslun idza sabata min hadza anna al-maqsuda min al-jum'ah wal khutbah fal musalli fil manzil khalfal khatib ba'da sama'ihi al-khutbata biwasitatil midya muhassalun li hadzal maqsud min al-jum'ah bi azhari ma'ani ka'annahu jalisun fi safil awal bi jambil minbari wa aktsara min dzalik li anna al-midya yukabbiru sawta wa yu'azzimahu kama huwa ma'lum fayakunu lidzalika haizan aktsara ma raghiba fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahammahu wa afdalahu li anna al-jami'a wasilatun li hadzal maqsad kama bayyanahu wa lam yabqa illa fadailu yashtariku fiha sa'irus shalawat fil jamaah min naqlil aqdam ila masajid. Jadi kan
cuman hilang fadhailnya aja, itu nggak soft di depan sama apa, tidak bisa salaman gitu. Wa kasratul khata wa jizari shalah fil masjid wal ijtima' ma'al muslimin wa tabarruk bihim wa musahafatihim in safaha ahadan minhum wa hadhihi fadailu la yadullu tarkuha ala butlani al-jum'ah wa adami sihhatiha fil bait kama la yadullu tarkuha ala butlanil faraid al-ukhra fil bait fi jama'atin aw infiradin bal yakunu bi salatihi fil bait mufawitan li hadhil hasanat al-jammah wal fadailul jasimah ma'a sihhatis salat fakadzalikal jumu'ah fal kalamu fi sihhati wal butlan la lil fadli wa adamihi idh la yuqal tafdilu mutlaqil faridah fil bait 'alaiha fil masjid biduni qadrin wa daruratin ma'a wurudin nas bit tafdil. Itu usulnya Sidi Ahmad. Bisa diterima tapi tak kelemahannya ini dia alasannya kama la yadullu tarkuha ala butlanil faraidil ukhra fil baiti fi jama'atin aw infiradin bal yakunu bi salatihi fil baiti apa itu mufawwatan li hadhil hasanat al jummah. Kan dalil itu lemah. Soalnya dia hanya ngomong loh nek ngono mana boleh kita membatalkan sholat di dalam rumah hanya karena tidak berada di dalam masjid. Jadi karena apa? Dia beranjak dari mazhab Maliki yang mengatakan sholat Jumat wajib di dalam masjid. Kalau kita kan bukan seperti itu. Sholat Jumat boleh dilakukan di luar masjid. Dalam mazhab kita gak ada masalah, kita tidak mengingkari itu. Tapi masalahnya itu gak sambungnya itu loh. Robek tuh gak sambung loh. Yang salaf itu tadi. Apa? Yang agak nyimpang. Salah satu humariyahnya agak itu. Bukan menyimpang. Dia memang mujtahid mustaqil. Dia mendakwa dirinya sebagai seorang mujtahid. Kita hormatlah kealiman beliau ya. Kalau alim ya hafal kutubut tis'ah ma'a matnihi wa rijalihi wa dari ulamata rijal sampai semuanya dihafal ya. Tapi ya memang fatwanya ini agak sedikit lemah gitu. Oke. Ya lanjut. Tadi kesimpulannya adalah bahwa alat seperti tadi itu dapat dijadikan robit dengan syarat tidak keluar dari salatul ziro dan istighfar dan istighlas. Harus nufus, harus langsung bisa ada sekalipun itu di luar masjid. Rumusan masalah sementara. Kalau LCD atau televisi sebagai robit di dalam masjid maka sah. Jika berada di luar masjid wajib berada dalam jarak 300 zira' antara makmum dengan saf terakhir daripada masjid dan tidak ada penghalang hail. Okey. Okey bisa ya? Terima ya. Al-Fatihah. Saya kembalikan acara